solih-solihah yang hebat. Berjumpa lagi di video pembelajaran matematika kelas 4. Materi yang akan kita bahas kali ini ada di KD 3.8, yaitu menganalisis sifat-sifat segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Serta KD 4.8, yaitu mengidentifikasi segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Sebelum dilanjutkan pembelajarannya, jangan lupa berdoa dulu ya, supaya Allah memberikan kemudahan pemahaman kepada kita. Baiklah, kita mulai pembelajarannya. Kalian masih ingat apa itu segi banyak? Ya, segi banyak adalah bangun datar tertutup yang seluruh sisinya dibatasi garis lurus. Segi banyak disebut juga dengan poligon. Berdasarkan panjang sisinya, segi banyak dibedakan menjadi dua jenis, yaitu segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Apa ya perbedaannya? Segi banyak beraturan adalah segi banyak yang semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Berikut adalah contoh-contoh segi banyak beraturan. Kenapa bangun-bangun ini tergolong ke dalam segi banyak beraturan? Mari kita bahas satu persatu. Segitiga sama sisi merupakan segi banyak beraturan karena ketiga sisinya sama panjang dan ketiga sudutnya sama besar. Persegi juga merupakan segi banyak beraturan karena keempat sisinya sama panjang dan keempat sudutnya sama besar. Lalu ada segi lima beraturan atau disebut juga dengan pentagon. Pentagon merupakan segi banyak beraturan karena memiliki 5 sisi yang sama panjang dan 5 sudut yang sama besar. Heksagon atau segi 6 beraturan merupakan jenis segi banyak beraturan karena ke-6 sisinya memiliki panjang yang sama dan ke-6 sudutnya memiliki besar yang sama. Heptagon atau segi 7 beraturan tergolong jenis segi banyak beraturan karena ke-7 sisinya sama panjang dan ke-7 sudutnya sama besar. Ada juga oktagon, yaitu segi 8 beraturan merupakan jenis segi banyak beraturan karena ke-8 sisinya sama panjang dan ke-8 sudutnya sama besar. Kalian hafalkan nama-nama dari segi banyak beraturan tersebut ya. Ada segitiga sama sisi, persegi atau segi 4 beraturan, pentagon atau segi 5 beraturan, heksagon atau segi 6, heptagon atau segi 7, oktagon atau segi 8, nonagon atau segi 9, dan dekagon atau segi 10. Dan jenis segi banyak yang kedua adalah segi banyak tidak beraturan. Segi banyak tidak beraturan adalah segi banyak yang sisinya tidak sama panjang atau sudutnya tidak sama besar. Intinya, jika ada bangun datar dan memiliki salah satu ciri saja dari kedua ciri ini, maka bangun datar tersebut termasuk segi banyak tidak beraturan. Supaya lebih jelas, kita langsung ke contoh bangun segi banyak tidak beraturan. Belah ketupat termasuk segi banyak tidak beraturan karena sudutnya tidak sama besar meskipun semua sisinya sama panjang. Belah ketupat semua sudutnya tidak sama besar. Belah ketupat hanya memiliki 2 pasang sudut yang sama besar. Seperti contoh pada gambar. Sudut ABC hanya sama dengan sudut ADC.
dan sudut BAD hanya sama besar dengan sudut BCD, sehingga belah ketupat tergolong ke dalam segi banyak tidak beraturan. Persegi panjang juga termasuk jenis segi banyak tidak beraturan, karena hanya semua sudutnya saja yang sama besar, sedangkan sisinya tidak semuanya sama panjang. Seperti yang terlihat pada gambar. Sisi AB hanya sama panjang dengan sisi CD, dan sisi AD hanya sama panjang dengan sisi BC. Jadi, persegi panjang sisinya tidak sama panjang. Persegi panjang hanya memiliki dua pasang sisi yang sama panjang. Jajar genjang. Jajar genjang juga merupakan segi banyak tidak beraturan, karena semua sisinya tidak sama panjang dan semua sudutnya tidak sama besar. Jajar genjang hanya memiliki dua pasang sisi yang sama panjang dan dua pasang sudut yang sama besar. Perhatikan gambar. Terlihat ya perbedaannya? Layang-layang termasuk jenis segi banyak tidak beraturan karena semua sisinya tidak sama panjang dan semua sudutnya tidak sama besar. Layang-layang hanya memiliki dua pasang sisi yang sama panjang dan satu pasang sudut yang sama besar. Perhatikan tanda di gambar layang-layangnya ya. Selanjutnya adalah segitiga sama kaki. Termasuk segi banyak tidak beraturan karena semua sisinya tidak sama panjang dan semua sudutnya tidak sama besar. Segitiga sama kaki hanya memiliki satu pasang sisi yang sama panjang dan satu pasang sudut yang sama besar. Perhatikan baik-baik tanda pada gambar. Dan contoh terakhir adalah segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku yang terlihat seperti pada gambar merupakan segi banyak tidak beraturan. Karena terlihat dengan jelas ya, ketiga sisinya tidak sama panjang dan ketiga sudutnya tidak sama besar. Sebenarnya masih banyak contoh lain yang termasuk segi banyak tidak beraturan. Silahkan kalian analisis sendiri ya, kenapa disebut segi banyak tidak beraturan. Kesimpulannya adalah, pada segi banyak beraturan, semua sisinya sama panjang. Sedangkan segi banyak tidak beraturan, sisinya tidak sama panjang. Besar sudut pada segi banyak beraturan, semuanya memiliki besar sudut yang sama. Sedangkan segi banyak tidak beraturan, sudutnya tidak sama besar. Contoh segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Alhamdulillah, materi untuk hari ini telah selesai. Semoga kalian bisa memahaminya ya. Jika ada yang belum jelas atau belum paham, kalian bisa bertanya kepada guru masing-masing atau kepada orang tua kalian di rumah. Selamat belajar dan tetap semangat belajar ya, walaupun belajarnya masih di rumah.